Di satu hari yang kata Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, dalam satu hari yang masanya itu setara dengan 50.000 tahun dari hari-hari kita. Dalam riwayat yang lainnya, ka'alfi sanatin, seakan-akan seperti 1000 tahun yang kita hidup. Bayangkan diri kita berdiri 50.000 tahun dan kita tidak tahu apakah kita akan selamat atau tidak. Kita dicecar dengan pertanyaan tentang amal-amal kita. Dan amal-amal kita semuanya tergantung pada baiknya salat kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sesungguhnya setiap kita memiliki dua masa di mana dia berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dua waktu, dua keadaan di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Yang pertama adalah ketika kita di dunia, dan yang kedua adalah ketika nanti di akhirat. Dan keadaan kita ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada kali yang kedua amat sangat tergantung dengan bagaimana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih di dunia. Siapa yang dia memperbaiki keadaannya ketika dia berdiri di hadapan Allah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya, akan memperbaiki keadaannya ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak peduli dengan keadaan dia ketika berdiri di hadapan Allah di dunia, dia tidak memperhatikannya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menghinakan dia. Allah tidak akan mempedulikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Keadaan yang pertama di dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berdiri di dalam salat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa saja di antara kalian yang dia berdiri menegakkan salat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya dia sedang berbicara dengan Allah. Wa kana Allahu bainahu wa baina qiblatihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu berada di hadapannya. Inilah keadaan pertama di mana seorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memperbaiki keadaan salatnya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, menyempurnakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dia berusaha untuk khusyuk padanya, dia berusaha untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menegakkan salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah nanti di hari kiamat. Dan siapa yang menyepelekan perkara salatnya, dia tidak menyempurnakan salatnya, tidak menyempurnakan wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, tidak menyempurnakan sujudnya, rukuknya, qiyamnya,
maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan menegakkan baginya timbangan di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah." Perkara pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah as-shalah, salat kita. Faman saluhat, siapa yang baik salatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Dalam riwayat yang lainnya, faman saluhat faqad aflaha wanjah. Siapa yang baik salatnya, maka dia telah beruntung, dia telah sukses, dan dia telah selamat. Dan barang siapa yang rusak salatnya, dia tidak memperhatikan salatnya, maka faqad khaba wa khasira. Dia sungguh telah bangkrut dan dia sungguh telah merugi. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Salat kita menjadi awal penentu dari baik dan buruknya hisab amal-amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berdiri di hadapan Allah pada hari di mana penyesalan itu tak lagi bermanfaat. Orang yang tidak menjaga salatnya, itu ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah dia meninggalkan sebagian salatnya. Maka orang yang seperti ini diperselisihkan oleh para ulama, ahwa muslimun am kafir. Apakah dia masih dihitung sebagai seorang muslim, ataukah justru dia tak lagi dihitung sebagai seorang muslim? Maka siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia berada di tepi jurang kebinasaan. Dia berada di tepi jurang neraka. Nabi SAW menyatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka dia telah terhapuskan seluruh amal-amalnya. Meninggalkan satu dari salat-salat yang Allah wajibkan, habita amaluh, terhapus seluruh amal-amalnya. Ingat, salat adalah awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Dia adalah perkara pertama yang dihisab di hari kiamat. Baik salatnya, baik sisa amalnya. Bentuk yang kedua jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain dari menyia-nyiakan salat, itu adalah tidak menyempurnakan rukun-rukunnya. Dia tidak menyempurnakan qiyamnya, berdirinya. Dia tidak menyempurnakan rukuknya. Dia tidak menyempurnakan sujudnya. Sungguh Nabi SAW menyatakan, sungguh ada seseorang lelaki yusolli sittina aman, yang dia sholat selama 60 tahun. Lam tuqbal minhu sholatun, tak ada satupun sholatnya yang diterima. Dalam hadis musi'is sholah, orang yang salah sholatnya, seseorang sholat dan dia cepat di dalam sholatnya. Dia berdirinya cepat, kemudian rukuknya cepat, kemudian sujudnya cepat. Seakan-akan dia tidak membaca satu bacaan di dalam sujudnya atau di dalam rukuknya. Atau seakan-akan dia tidak menyempurnakan, sehingga bacaan di antara bacaan-bacaan rukun itu dia baca tidak pada posisinya. Dalam keadaan dia berjalan, belum dia selesai membaca Subhana Rabbiyal Azim, dia sudah berdiri. Sehingga sebagian dari bacaan rukuknya dia baca dalam perjalanan dia berdiri menuju iktidal. Dan ini jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain, termasuk man dhayya'a as-shalah, termasuk orang yang menyia-nyiakan salat. Ingat hadis ini jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Sungguh seorang lelaki, dia salat sittina aman, selama 60 tahun, lam tuqbal minhu salatun,
tak ada satu salatnya pun yang diterima. Dia menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Dia menyempurnakan sujudnya dan tidak menyempurnakan rukuknya. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadisnya, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan." Siapa yang menjaga salat-salatnya tepat waktunya, dijaga syaratnya, rukunnya, wajibnya, maka salat itu akan menjadi cahaya bagi dia di hari kiamat. Dia akan menjadi bukti di hari nanti, di hari kiamat. Wa man lam yuhafid, dan siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nuran, maka dia tak memiliki cahaya. Dan dia tidak memiliki bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW, wa kana yaumal qiyamati, dan adalah dia orang yang tidak menyempurnakan salatnya, tak menjaga salatnya itu nanti di hari kiamat, dia akan bersama Qarun, dia akan bersama Fir'aun, dia akan bersama dengan Haman, dan dia akan bersama dengan Ubay ibn Khalaf. Tokoh di antara tokoh-tokoh kekafiran. Togut di antara togut-togut kalangan manusia. Dia akan dibangkitkan bersamanya. Kenapa? Para pembesar-pembesar kekafiran ini, mereka menyia-nyiakan ajaran Rasul yang datang kepada mereka. Mereka menyia-nyiakan peringatan Allah yang datang kepada mereka. Dan orang-orang yang tidak menjaga salatnya, dia telah menyia-nyiakan kewajiban yang Allah datangkan padanya. Peringatan Rasulullah SAW yang telah datang kepadanya. Maka jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain, perhatikan bagaimana kita salat. Karena seperti itulah kita nanti akan dibayangkan. Kita akan dibangkitkan, kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Sebagian ulama menyatakan, man kana yuridu an yakuna Allahu lahu falyakun lahu. Siapa yang ingin Allah menjadi penolongnya, Allah berada di sisinya, di pihaknya, membela dia, maka hendaknya dia menjadi hamba yang benar bagi Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Keadaan yang kedua, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ketika kita mempertanggungjawabkan amal-amal yang telah kita kerjakan, dan diantaranya adalah sholat. Di satu hari yang kata Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana, dalam satu hari yang masanya itu setara dengan 50.000 tahun dari hari-hari kita. Dalam riwayat yang lainnya, ka'alfi sanatin, seakan-akan seperti 1000 tahun yang kita hitung. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Bayangkan diri kita berdiri 50.000 tahun dan kita tidak tahu apakah kita akan selamat atau tidak. Kita dicecar dengan pertanyaan tentang amal-amal kita. Dan amal-amal kita semuanya tergantung pada baiknya salat kita. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Hari-hari di hari kiamat itu, bagi orang yang tak beriman, itu panjangnya bisa 50.000 tahun. Bagi orang-orang yang lainnya bisa jadi 1000 tahun, bisa jadi 25.000 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala ringankan bagi orang-orang yang beriman, sehingga seakan-akan hari-hari perhitungan di hari kiamat itu baginya seperti antara zuhur dengan asar. Dan bagi sebagian yang lainnya, jemaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain, seakan-akan seperti ketika matahari itu sudah condong hendak tenggelam, sampai dia tenggelam. Waktu yang sangat singkat. Dan orang-orang yang beriman,
yang mereka menjaga hak-hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya hisaban yasira, penghitungan amal yang ringan, yang sangat ringan. Hanya ditampakkan amal-amalnya tanpa didebat, tanpa ditanya. Hanya ditunjukkan dia telah melakukan begini, dia telah melakukan begitu. Sehingga hisabnya orang-orang yang beriman itu seakan-akan hanya sekejap mata saja bagi dirinya. Hanya sekejap mata. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dan semua ini tergantung bagaimana baiknya kita ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita perbaiki salat-salat kita. Kita sempurnakan rukun-rukunnya, kita sempurnakan syarat-syaratnya. Kita pelajari bagaimana Nabi SAW menegakkan salatnya. Kita amalkan. Dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya dari apa-apa yang telah berlalu, dari sikap-sikap kita yang meremehkan salat-salat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan hidayah kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dan di antara bentuk menjaga salat bagi jamaah laki-laki adalah melaksanakannya di awal waktu dengan berjamaah. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ukhsurul ladzina zalamu wa azwajahum." Giringlah orang-orang yang zalim itu dengan orang-orang yang semisal dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia pada hari kiamat bersama dengan golongan-golongannya. Seorang yang zalim dia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang zalim. Seorang yang dia saleh dia akan dibangkitkan bersama orang-orang saleh. Dia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia dahulu berkumpul di dunia. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara." Dan orang-orang yang bertakwa itu mereka digiring, diarahkan menuju surga zumara dalam keadaan mereka bergolong-golongan. Berombong-rombongan banyak-banyak, tidak satu persatu. Ada orang-orang yang Allah bangkitkan bersama para nabi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ada di antara mereka yang dibangkitkan bersama dengan para nabi, bersama orang-orang yang siddiq, bersama para syuhada, bersama para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu tentang satu kaum yang mereka mencintai kaum itu, walam yakun minhum, tapi dia enggak bisa beramal seperti amal-amal mereka?" Maka Nabi SAW menyatakan, mereka itu
bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Nabi SAW juga menyatakan kepada seorang sahabat, anta ma'aman ahabba, engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Orang yang dia berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berkumpul salat jamaah di masjid semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Maka jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita berusaha sempurnakan salat-salat kita dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, dan berusahalah kita untuk menegakkan salat ini bersama dengan kaum muslimin. Karena nanti kita akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang kita berkumpul ketika di dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض الشام اللهم انصرهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم فرج كربهم اللهم ابدل من بعد خوفهم أمنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك بأنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن تجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأقم الصلاة.